Upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah mendapat sorotan dari kalangan ekonom. Pernyataan bersama Gubernur BI dan Gubernur BI Periwarjio dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait strategi penguatan rupiah dinilai mampu memberikan sentimen positif bagi pasar meski efeknya diperkirakan masih terbatas. Mampukah duet BI dan Purbaya benar-benar menahan laju dolar AS dan mengembalikan kepercayaan investor terhadap mata uang Garuda? Hanya waktu dan kebijakan konkret yang akan menjadi jawabannya. Telah bergabung melalui sambungan virtual Tauhid Ahmad, ekonom Indef. Selamat pagi Pak Tauhid. Selamat pagi Mas Yuda, apa kabar? Kabar baik Pak, mudah-mudahan kabar baik juga di dalam Bapak. Meskipun rupiah tadi kembali melemah dan IHSG juga terkoreksi dalamnya Pak ya. Nah kita mulai perbincangan dengan pertemuan kemarin Sabtu. Menurut Anda seberapa signifikan nih Pak untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia? Ya, saya kira kalau iklim investasi kan ada dua isu ya. Yang saya kira yang pertama memang soal governance ya. Kalau kita lihat dari EMD report itu kita ada punya problem bagaimana konsistensi dari kebijakan pemerintah itu dinilai oleh market. Yang kedua tentu saja infrastruktur. Saya kira memang hari ini kita menghadapi problem soal konsistensi kebijakan yang katakanlah memang seringkali berubah begitu. Bahkan kalau kita lihat dengan isu pelemahan nilai tukar, ini cukup mendapat sorotan ya, baik dari pemain atau pelaku pasar di domestik maupun di eksternal. Saya kira ini cukup signifikan mengaruhi ya kondisi stabilitas ekonomi, terutama dari sisi nilai tukar yang tadi saya kira memang pertemuan itu untuk merumuskan polisi apa yang tepat buat kita gitu Mas Da. Salah satu polisinya tadi sudah saya bacakan terkait dengan langkah pertama yang ditempuh BI dan pemerintah nih Pak untuk menjaga nilai tukar rupiah, yakni dengan fiskal dan moneter yang sepakat untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil kenaikan bunga luar negeri dan uang yang selama ini outflow, baik itu dalam bentuk SBN dan juga beberapa investor, IHSG seperti itu, dan pembelian komoditi juga akan kembali ke Indonesia. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini Pak? Ya, memang saya kira ada beberapa isu ya. Ketika katakanlah pasar ya, market ya, menginginkan SBN ya, yield SBN di atas 7% ya, dan itu mungkin dibutuhkan, tetapi kan kita tahu fiskal moneter, kebijakan fiskal mengendaki tidak bisa lebih dari 6,8 atau paling tinggi 6,9% begitu. Karena apa? Kita harus membayar bunga plus pokoknya katakanlah yang maturity-nya pendek begitu. Mungkin ada yang 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Nah itu yang saya kira memang ketika imbal hasil ditahan, sementara moneter sudah dilepas dengan angka 50 basis poin kemarin, plus satu lagi adalah SRBI kita sudah di angka 6,9%, seolah-olah tidak terjadi koordinasi. Dan ini yang saya kira terbukti ya kalau kita lihat capital inflow dari SBRI itu kemarin Pak Menteri Purbaya menyampaikan hampir 99 triliun, tapi SBN outflow masih 10,8 triliun. Artinya memang SBN kita belum menarik ya, SRBC ini sudah menarik dengan situasi tersebut begitu ya. Agak berbeda yang memang agak saham. Kalau saham ini banyak related terhadap upaya-upaya atau kebijakan yang lebih konkret di lapangan, misalnya bergugurnya saham-saham di perkebunan maupun pertambangan ya berkaitan dengan kehadiran PTDSI, kebijakan ekspor satu pintu maupun pembatasan RKB. Dan betul salah satu yang saya kira menjadi hambatan saham dan itu berguguran adalah kebijakan mengenai devisa hasil ekspor yang 100% dihimbara dengan jangka waktu katakanlah 1 tahun. Nah ini tidak ada katakanlah insentif, namun satu lagi bagi sebagian perusahaan ini akan menghambat katakanlah fleksibilitas untuk penggunaan likuiditas mereka, terutama katakanlah eksportir-eksportir yang didasarkan asal bahan bakunya dari impor. Nah ini yang saya kira hambatan bagi sebagian besar ya emiten-emiten yang berada pada industri ataupun sektor-sektor yang sangat tergantung dengan aliran keluar masuk modal yang sangat cepat. Mungkin itu yang menjadi fokus untuk pembahasan ke depan begitu. Pak, kalau kita bicara mengenai bagaimana pemerintah saat ini berusaha untuk melakukan kebijakan yang tersinkronisasi dengan Bank Indonesia terkoordinasi, salah satunya dengan
pertemuan Sabtu kemarin. Apakah Anda melihat selama ini dua entitas ini berjalan sendiri-sendiri sehingga trust isu berkembang, publik dan investor tidak melihat ada satu kebijakan yang satu suara, satu narasi, sehingga tadi sama-sama mencari pembenaran dan kebijakan ini tidak lintas sektoral dan menguntungkan semua pihak. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, memang saya kira gambaran pasar mungkin saya kira sependapat ya, karena satu sisi di saat katakanlah nilai tukar melemah, BI sudah mengendorkan ya dengan menaikkan 50 basis poin kemarin. Nah, itu pasar tidak percaya karena apa? Tawaran imbal hasil yang diberikan oleh SBN tidak banyak bergerak dalam 2 bulan terakhir begitu. Nah, ini yang saya kira perlu koordinasi begitu ya. Jadi ada problem di kita bagaimana kemudian imbal hasil SBN ini kan ditentukan oleh Kementerian Ya, Keuangan, sementara Pak Taufik, SLBI juga. mohon maaf sebentar, Ya, kita akan bergabung terlebih dahulu ke DPR karena akan mengikuti konferensi pers dari pihak pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi terkini. Nanti kita akan ya, sambung kembali. terima